Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Kemenak Diklat 1. Perkenalkan, saya Syahruddin, NIM 5242112070. Nomor peserta 1901420047023. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Majene dan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dengan tema peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya dulu. Anak Krisna, silakan disiapkan dulu kelas kita. Istain, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita, dibimbing oleh salah satu teman untuk ke depan. Silakan. Marilah kita membaca doa dimulai dengan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Kita lanjut adik-adik sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Nafifah untuk memimpin teman-temannya. Semuanya berdiri dulu. Indonesia airku tanpa darahku, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Selanjutnya kita membaca suratul Fatihah dan dilanjutkan surah-surah pendek, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terima kasih adik-adik sekalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Enji. Siapa? Enji Rafael. Enji kenapa ini? Sakit. Oke. Rafael? Izin. Kenapa menjaga orang sakit? Menjaga orang sakit mungkin ya. Sakit orang tuanya atau ada acara keluarga? Ada acara keluarga. Siapa lagi? Masih ada? Sudah sakit. Siapa? Arfa. Arfa Muhammad Arfa ya. Dia sakit juga ini atau izin atau kenapa? Alfa ya? Oh, tidak datang lagi ke Alfa ini. Oke. Terima kasih. Hari ini kita akan
belajar tentang beberapa sejarah kebudayaan Islam, dan sebelumnya saya ingin bertanya ini, pelajaran kita yang minggu lalu. Nama-nama ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Abbasiyah. Ilmuwan apa saja? Siapa-siapa saja ilmuwan yang kalian ingat? Ibnu Sina. Siapa lagi Kak Krisna? Ali At-Tabari. Ali. Jadi ternyata di pertemuan sebelumnya kita membahas satu daulah juga tentang Daulah Abbasiyah. Mulai dari ilmuannya, pimpinan Daulah Abbasiyah, sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah. Jadi adik-adikku sekalian, tahu di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana Daulah Ayyubiyah itu berkembang, bagaimana Daulah Ayyubiyah dan siapa pemimpin, siapa penggagas Daulah Ayyubiyah. Jadi selanjutnya coba kita simak video ini. Dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari tangan para penguasa. Jadi pasti sudah tergambar bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin. Dan siapakah Salahuddin Al-Ayyubi itu? Jadi sebelum kita lanjut, adik-adikku sekalian, saya ingin bertanya ini. Dengan menyaksikan video tadi, masalah Daulah Ayyubiyah ataupun masalah Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang kalian dapat gambarkan seseorang atau seorang Salahuddin Al-Ayyubi? Oke. Sudah bisa menyimpulkan bahwa ternyata Salahuddin Al-Ayyubi dulu itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia kuat, hebat, dan luar biasa. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin? Oke, Kak Adit. Adil dan tidak menyiksa tahanan. Dia, tepuk tangan dulu untuk Kak Adit ini. Ternyata bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pemimpin yang adil, bijaksana. Apabila menahan seseorang, dia tidak akan pernah menyiksa. Dia akan memberikan sesuatu yang baik untuk tahanan-tahanannya. Tujuan pembelajaran kita, silakan disimak adik-adik sekalian. Pertama, ini kita harus menganalisis sejarah peradaban Islam di masa siapa? Masa apa yang kita harus bahas? Masa Daulah Ayyubiyah. Sebagai keteladanan dalam berinovasi di era globalisasi pada saat ini dengan memegang teguh nilai-nilai akhlakul karimah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini. Jangan disimak dulu ini supaya adik-adik tahu gambaran apa yang kita harus bahas di pembahasan ini. Kembali, silakan menyimak karena sebentar akan ada tugas proyek masalah Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi adalah panglima yang membebaskan Yerusalem. Setelah selesai menyimak video ini, bagaimana apa yang membuat pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenang? Ya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu pemimpin yang disayangi oleh musuh-musuhnya. Oke, Salahuddin Al-Ayyubi bahkan musuhnya pun menyayanginya. Ya, Khalid. Karena dapat mengambil kembali Yerusalem. Ya, salah satu kenapa dikenang juga, dulu tidak bisa sama sekali diambil Yerusalem. Jadi sekarang datangnya Salahuddin Al-Ayyubi, Yerusalem itu bisa dikuasai kembali dan dipimpin oleh yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Masih ada? Oke. Dapat menguasai wilayah yang sangat luas. Bukan hanya Yerusalem, tapi ternyata ada beberapa. Yang pertama, ada sekitar berapa negara yang bisa dikuasai? Ada 7 negara. Salah satunya Mesir, Irak, dan Terbakir dan sebagainya ya. Ada beberapa negara dikuasai, banyak sekali. Sehingga dia termasuk pemimpin yang luar biasa, yang berapa abad lamanya dia berkuasa, bisa menguasai beberapa negara-negara ataupun daerah di zamannya. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita melihat tadi ini, apa yang bagaimana sejarah ini relevan atau bisa dikaitkan dengan hal ini sekarang, di masa sekarang dengan kepemimpinannya Daulah Ayyubiyah ataupun Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Krisna. Dengan mencontoh cara kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa bisa yang dicontoh? Apa kira-kira bisa dicontoh dari kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi? Ya.
belajar bersungguh-sungguh. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menjadi seorang yang hebat, dia itu belajar sungguh-sungguh. Tadi mungkin di tayangan ini video sudah ada Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin kecil yang belajar bersama dengan guru kita siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekalian, dengan menyimak video tadi, saya ingin ada beberapa yang bertanya. Jadi membuat pertanyaan, ada bisa membuat pertanyaan. Mungkin di sini di meja ini bisa membuat pertanyaan ya. Oke, saya kasih waktu pertanyaan, atau sudah ada pertanyaan? Saya mau ruling pertanyaannya. Pertanyaan di sini bisa dijawab di sana ya. Pertanyaan di sini bisa dijawab di sini, dan di sini bisa menjawab di sini. Boleh ya? Boleh semua? Oke, ada pertanyaan di meja ini. Apa pertanyaan? Bisa dibaca? Sudah ada pertanyaan? Oke, silakan. Bisa didengar di meja kedua? Bisa. Oke, silakan. Berdiri. Nasdem bisa berdiri. Bertanya. Oke, pertanyaan saya, tahun berapakah perang salib terjadi? Tahun berapa perang salib terjadi? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Kresna. Perang salib terjadi pada tahun 1097 Masehi. Sudah benar mungkin ya? Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dan jawaban. Luar biasa ini. Pertanyaan di meja kedua ada? Ada? Silakan. Mungkin bisa di meja ketiga yang menjawab. Berapa lama perang salib terjadi? Berapa lama perang salib terjadi? Jadi yang video tadi ini sudah ada ya? Ya. Baik, saya akan menjawab. Perang salib berlangsung selama sekitar 200 tahun, dimulai pada tahun 1096 dan berakhir sekitar tahun 1250. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nanda. Adik-adik sekarang ini mengerti dengan pembahasan kita hari ini, karena sudah ada tadi pembahasan yang ditonton oleh adik-adik semua, anak-anakku semua. Kita akan membagi kelompok untuk membuat proyek bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu, atau kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya bagi 3 kelompok saja, langsung saja seperti ini. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, di sini kelompok 3. Jadi adik-adikku sekalian, ada 3 tugas hari ini. Tugas proyek kita ada 3. Jadi makanya saya bagi 3 kelompok. Tugas pertama adalah membuat bagang atau nama-nama pemimpin, dia mulai dari mana sampai di mana di Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, membuat satu PowerPoint ataupun bagaimana presentasi membuat lewat HP, supaya kita memanfaatkan teknologi hari ini adik-adik sekalian. Silakan di kelompok 2 membuat lewat HP proyeknya, mencari foto-foto di internet Salahuddin pemimpin-pemimpin di Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga, mencari di internet juga, di sini juga mencari di internet ya, bagaimana peta kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Peta kekuasaan Daulah Ayyubiyah, sehingga baru digambar di kertas dan boleh juga ditayangkan di atas sebentar sini ketika dipresentasikan. Ada 9 orang penguasa ternyata. Sunan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dibuat magan seperti di HP-nya, bawa HP ya, bawa HP, oke ada HP. Ya, nanti diedit di situ. Setelah itu nanti dipresentasikan sebentar siapa ini, dilihat gambar-gambarnya, ilustrasi petanya kekuasaan Daulah Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berapa kira-kira waktu yang Anda bisa lakukan proyek ini? 30 menit. Berapa? 30 menit. Sepakat 30 menit? Sepakat. Dan bisa ditanyakan kalau ada kendala. Silakan ditanyakan ketika ada kendala. Oke? Mulai dari sekarang ya, kita mulai. Ada timernya. Belakang. Baru ini saja ditempel di situ. Kalau sudah ada bakannya. Hah? Ya sembarang bagaimana anunya, intinya tersusun dengan Cari Sultan Salahuddin Saifuddin, Sultan Al-Kamil Muhammad, Sultan Al-Adil Saifuddin.
Jelas ya? Apa yang dibuat jelas? Oh ya, luar biasa ini. Ini baru proyek. Dan setelah menyelesaikan proyek yang sudah dikerjakan tadi, diberikan tugas, hampir sudah kesepakatan kita tadi 30 menit. Ini sudah 25 menit. Alhamdulillah, adik-adik sekalian semua bisa menyelesaikan proyek kita ini. Sebelum presentasi adik-adik sekalian ya, saya ada sedikit permainan ini. Saya adik-adik sekalian, ayo kita mulai. Tebak gambarnya. Ini kira-kira gambar apa? Ada udang, ada air, ada bus. Jadi apa? Kak Krisna apa? Udang rebus. Oke, mudah-mudahan benar ya. Oke, tepuk tangan. Ore. Tepuk tangan untuk kita semua, adik-adik sekalian, luar biasa. Jadi tadi kita buat project di sana, mungkin sudah proyeknya ya, kelompok 2 sudah. Ini juga sudah ya. Oke, kita lanjut di presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan presentasikan nah, demikianlah tugas proyek yang telah kami buat. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Dari silakan duduk Kak. Sampai 1999 masih sampai 1252 masih. Oke, itu tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan duduk. Madinah, Mekah, Sa'ana, dan Kairo sebagai wilayah kekuasaan mereka. Oh, iya. Termasuk juga Yerusalem atau disebut Palestina pada tahun sekarang. Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah? Ya. Silakan duduk Kak. Saya ingin mengevaluasi adik-adik bagaimana pengetahuan adik-adik semua dan aku semua selama pembelajaran kita 2 jam ini. Kita evaluasinya di lewat kuisis. Ya, silakan yang sudah saya bagi tadi kertasnya, ada kertas. Ya, soal pertama. Siapa pendiri Daulah Ayyubiyah? Nggak usah bersuara, langsung naikkan tangan saya, anunya saja. Langsung naikkan saya. Siapa kira-kira, siapa yang benar? Silakan diangkat barcode-nya. Silakan diangkat barcode-nya kakak-kakak sekalian, anak-anakku sekalian. Iya. Siapa musuh utama Daulah Ayyubiyah pada masa awal berdirinya? Dinasti Fatimiyah, tentara Mongol, Khalifah Abbasiyah, tentara Salib. Nilai kelas ini 82%. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kita bisa tahu siapa yang salah ya. Jadi sekalian, untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan untuk apa yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Karena kita nanti akan semester, kita akan ulangan dari beberapa bab ini, ulangan harian untuk pertemuan berikutnya ya, kelas 8 ini. Jadi insyaallah di hari berikutnya, hari Sabtu depan, kita akan ulangan. Dan mari kita menutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan menutup pertemuan kita ini membaca kafaratul majlis. Ada yang hafal? Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan nilai musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.